Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad dari Universitas Muhammadiyah Parepare, Fakultas Teknik Prodi Sipil dari kelas C. Di sini saya akan membawakan materi tentang kewirausahaan. Konsep dasar kewirausahaan. Ada 3 jenis wirausaha menurut Insinyur Ciputra. Yang pertama, necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Yang kedua, replikatif entrepreneur, yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Yang ketiga, inovatif entrepreneur, yaitu wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang usaha dan meningkatkannya. Kendala bagi seorang memulai usaha. Yang pertama, adanya ketakutan akan rugi dan bangkrut. Yang kedua, merasa tidak memiliki masa depan jika berwirausaha. Yang ketiga, merasa bingung ingin memulai dari mana. Dan yang keempat, galau. Langkah awal menjadi wirausaha. Yang pertama, berani memulai, berani menanggung resiko atau tidak takut rugi, penuh perhitungan, memiliki rencana yang jelas, tidak cepat puas dan tidak putus asa, optimis dan penuh keyakinan, memiliki tanggung jawab dan memiliki etika dan moral. Kesadaran pentingnya ekonomi yang kuat. Dengan ekonomi yang kuat, manusia dapat memenuhi segala kebutuhannya, seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Materi yang kedua, pengembangan atau technopreneurship di perguruan tinggi dan implikasi kebijakannya. Pendidikan kewirausahaan telah dikembangkan dan diterapkan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, baik itu negeri maupun swasta. Namun, status mata pelajaran kewirausahaan harus ditingkatkan menjadi mata pelajaran pokok atau wajib. Pelajaran kewirausahaan perlu diperkaya dengan aspek teknologi sehingga menjadi kewirausahaan teknologi technopreneurship. Beberapa kendala yang masih ditemukan dalam penerapan technopreneurship di perguruan tinggi adalah belum ada landasan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan technopreneurship. Sebagian besar perguruan tinggi belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan technopreneurship yang memadai, baik dalam bentuk kualitas dan kuantitas, tenaga pengajar yang masih terbatas maupun ketidakpunyaan inkubator bisnis. Untuk mempercepat penerapan pendidikan technopreneurship, diperlukan kebijakan nasional tentang technopreneurship, terutama yang berkaitan dengan standar muatan kurikulum technopreneurship, peningkatan kompetisi tenaga pengajar, pembuatan dan penguatan inkubator, pembentukan dan penguatan inkubator bisnis, serta pembiayaan pengembangan technopreneurship. Dalam rangka mempercepat penerapan pendidikan technopreneurship di Indonesia dapat dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang bisa ditempuh oleh pihak-pihak yang mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan dan membina kewirausahaan teknologi, baik formal maupun non-formal. Pokok-pokok rekomendasi kebijakan percepatan penerapan technopreneurship tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan technopreneurship perlu diterapkan sebagai pelajaran pokok atau wajib. Kedua, pendidikan technopreneurship diarahkan sebagai alternatif model pembelajaran yang dapat dipadukan dengan sistem pembelajaran yang sudah ada. Yang ketiga, sistem kurikulum dan model pembelajaran technopreneurship dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan kemampuan dan
program studi yang ada di setiap perguruan tinggi. Materi selanjutnya, cara mendirikan usaha. Bentuk kegiatan wirausaha ada 3, yaitu dikelola sendiri, dikelola orang lain, dan yang ketiga patungan. Yang dimaksud dengan dikelola sendiri adalah pengusaha memiliki modal uang yang dan kemampuan langsung terjun mengelola usahanya. Dikelola orang lain artinya pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolaan usahanya diserahkan kepada pihak lain. Cara berwirausaha. Wirausaha dapat dijalankan seseorang atau sekelompok orang. Jenis usaha yang dijalankan dapat bersifat komersial dan sosial atau kedua-duanya. Memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Menyetor modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan. Pengertian etika secara luas. Etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya, karena masing-masing masyarakat beragam adat dan budaya. Etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Tingkah laku itu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Etika wirausaha. Satu kegiatan usaha haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika atau norma-norma itu digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Etika wirausaha secara umum. Yang pertama, sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Yang kedua, berpenampilan sopan dalam suatu situasi atau acara tertentu. Ketiga, cara berpakaian yang layak dan pantas. Keempat, cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kelima, perilaku yang menyenangkan orang lain. Tujuan dan manfaat etika wirausaha. Yang tujuan etika harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Manfaat etika bagi perusahaan: bersahabat dengan pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, membina dan menjaga hubungan. Ciri wirausaha yang berhasil. 1. Memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Ketiga, berorientasi pada prestasi. Keempat, berani mengambil risiko. Kelima, kerja keras. Keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. Ketujuh, komitmen pada berbagai pihak. Bagaimana cara mendirikan usaha? Di sini ada 5 cara ketika ingin mendirikan usaha. Yang pertama, faktor keluarga pengusaha. Kedua, sengaja terjun menjadi pengusaha. Ketiga, kerja sampingan atau iseng. Keempat, coba-coba. Yang kelima, terpaksa. Ada beberapa cara memulai usaha. Yang pertama itu mendirikan usaha baru. Kedua, membeli perusahaan. Ketiga, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau franchising, yaitu memakai nama dan manajemen perusahaan orang lain. Untuk menentukan bidang usaha yang dilakukan, ada beberapa faktor. Yang pertama itu minat dan bakat. Kedua, modal. Ketiga, waktu. 4, laba. Dan 5, pengalaman. Jenis bidang usaha: sektor jasa, sektor industri, sektor tambang, sektor kelautan, sektor perikanan, sektor percetakan, sektor seni, sektor pariwisata, dan lain-lain. Faktor-faktor penyebab kegagalan usaha.
Yang pertama itu data dan informasi tidak lengkap. Kedua, salah perhitungan. Pelaksanaan pekerjaan salah. Keempat, kondisi lingkungan. 5, unsur sengaja. Dan yang keenam, bencana alam. Materi selanjutnya yaitu surat usaha izin jasa konstruksi atau SUIJK. Latar belakang pengurusan IUJK. Oleh banyak orang, hal ini disebabkan karena pemerintah yang membuka lebar peluang bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi atau BUJK untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Apa itu IUJK? Untuk mengetahui apa itu IUJK, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi. Ada 3 jenis IUJK, yaitu IUJK nasional, IUJK PMA, IUJK BUJK. IUJK nasional, izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Peralatan Menteri nomor 04-M-2011 tentang pedoman persyaratan memberikan izin usaha jasa konstruksi nasional, diterbitkan oleh pemerintah kabupaten atau kota tempat BUJK berdomisili. IUJK PMA atau penanaman modal asing, izin untuk melakukan usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada BUJK PMA untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 03 PRT-M-2016 tentang petunjuk teknis pemberian izin usaha jasa konstruksi penanaman modal asing. IUJK BUJK atau Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Izin perwakilan adalah izin yang melakukan usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada BUJK untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 10-PRT-M-2014 tentang pedoman persyaratan pemberian izin perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Materi selanjutnya yaitu manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi. Pengertian manajemen dan organisasi. Setiap perusahaan memiliki tujuan. Untuk mencari tujuan, perusahaan adalah harus melakukan manajemen. Manajemen dan organisasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manajemen bagian organisasi dan sebaliknya. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Manajemen dapat diartikan sebagai proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah proses pengelolaan suatu kegiatan atau usaha dari awal hingga perusahaan berjalan dan bangkrut. Manajemen merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan dengan melalui suatu proses. Fungsi manajemen yaitu yang pertama, planning atau perencanaan adalah proses menentukan arah yang ditempuh dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, organizing. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan berbagai kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit. Tujuannya adalah supaya tertata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta hubungan kerja dengan sebaik mungkin dalam bidangnya masing-masing. Yang ketiga, actuating atau penggerak. Melaksanakan adalah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Yang keempat, controlling atau pengawasan.
Pengawasan adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Menilai kebutuhan usaha. Pengertian kebutuhan usaha. Hal-hal yang harus diperhatikan. Menilai kebutuhan usaha. Pengertian kebutuhan usaha. Hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Kebutuhan usaha beragam jenis tergantung bidang usaha dan perusahaan tersebut. Dalam dilakukan penilaian secara benar dan akurat. Biaya kebutuhan usaha. Dengan mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan usaha membuat rencana anggaran. Adapun jenis komponen kebutuhan usaha meliputi A. Biaya prainvestasi, B. Biaya pembelian aktiva tetap, C. Biaya operasional. Materi selanjutnya yaitu cara memperoleh modal. Cara memperoleh modal, pengertian modal. Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha, diperlukan sejumlah modal atau uang dan tenaga atau keahlian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap sampai modal kerja. Modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang digarap. Perhitungan terhadap besarnya kebutuhan usaha dilakukan sebelumnya usaha tersebut dilakukan. Perlu dilakukan proses seleksi karyawan. Jenis-jenis modal usaha. Ada dua jenis modal usaha. Yang pertama, modal investasi. Yang kedua, modal kerja. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang, sedangkan modal kerja digunakan untuk jangka pendek. Hanya beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Sumber-sumber modal. Kebutuhan modal, baik modal investasi maupun modal kerja, dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. Modal asing adalah modal dari luar perusahaan. Pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan modal sendiri dengan modal pinjaman. Sumber dana modal asing diperoleh dari 1. Pinjaman dari dana perbankan, baik bank swasta, pemerintah, dan perbankan asing. Kedua, pinjaman dari lembaga keuangan sendiri seperti perusahaan pegadaian, modal venture, asuransi, leasing, dana pensiun, koperasi, atau lembaga pembiayaan lainnya. Ketiga, pinjaman dari perusahaan non-keuangan. Kelebihan dan kekurangan suatu modal. Kelebihan modal sendiri, tidak ada biaya, bunga, atau administrasi. Tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan waktu yang relatif lama. Tidak ada keharusan pengembalian modal. Kekurangan modal sendiri, jumlahnya terbatas, perolehan relatif lebih sulit, kurang motivasi. Artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri, motivasi usahanya rendah dibanding modal asing. Kelebihan modal pinjaman, jumlah tidak terbatas. Kedua, motivasi usaha tinggi. Kekurangan modal pinjaman, yang pertama, dikenakan berbagai biaya atau bunga, harus dikembalikan, beban moral. Kelebihan modal campuran, presentasi modal pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan atas kekurangan modal sendiri. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.